Nah, oke teman-teman kami sekalian, selamat datang di channel YouTube carabalik.com edisi belajar KiCad Part 15. Nah, di video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari seorang subscriber kita. Dia bertanya bagaimana caranya membuat sebuah jumper pada KiCad 9.0. Nah, kebetulan kita sudah sampai di part 15 dan kita akan membahas mengenai jumper. Nah, apa itu jumper? Jumper itu secara konsepnya itu penghubung jalur atau yang menyilangkan. Nah, dalam sebuah desain PCB, jumper ini akan sangat membantu dalam proses kita membuat sebuah fitur-fitur. Nah, misalnya kalian ingin membuat sebuah desain PCB di mana nanti ada beberapa tipe. Misalnya untuk model ini dia tidak menggunakan WiFi, kemudian di model tertentu dia menggunakan audio, atau di model yang lain dia menggunakan ada LED atau sensor yang lain. Nah, dalam proses desain PCB ini akan sangat menghemat ketika kalian bisa menggunakan sebuah jumper. Nah, konsepnya seperti apa? Kalian bisa cetak satu buah PCB dengan blok-blok yang cukup lengkap. Misalnya kalian cetak PCB seperti ini. Namun nanti ketika di pasaran kalian ingin, memasarkan untuk model tertentu dia tidak menggunakan WiFi. Sedangkan untuk model yang lain dia menggunakan audio ataupun blok LED. Maka dengan sistem, jumper ini kalian bisa membuat satu PCB utuh, namun dalam perakitannya nanti kalian bisa, memanfaatkan, jumper-jumper ini. Misalnya untuk model tertentu kita menggunakan WiFi, maka kalian tinggal jumper saja blok WiFi, dia akan aktif. Sehingga satu produk itu dia memiliki kelebihan fitur berupa WiFi. Kemudian untuk blok yang lain, misalnya menggunakan sensor, maka kalian tinggal jumper saja untuk blok sensor, maka secara otomatis produk tersebut memiliki fitur sensor. Nah, fitur-fitur seperti ini bisa kalian aktifkan dengan memanfaatkan sistem jumper seperti ini. Nah, fitur jumper ini digunakan juga pada PCB single layer. Bisa, nanti kita tunjukkan beberapa PCB yang menggunakan sistem jumper seperti ini. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk low cost PCB. Jadi, kita bisa menggunakan sistem jumper ini untuk menekan harga PCB cetaknya. Kita tahu bahwa sebuah PCB itu jika dicetak di single layer akan jauh lebih murah ketimbang dia dicetak di double layer. Maka sistem jumper ini juga bisa kita gunakan untuk menekan cost dari harga sebuah PCB itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenis jumper wire, itu ada yang menggunakan wire, ada yang menggunakan resistor 0 ohm, kemudian ada yang menggunakan pin header. Nah, oke, ini adalah salah satu contoh, jumper wire. Biasanya untuk jumper wire itu simbolnya adalah J. Jadi J1, J2, J3, dan J4. Nah, ini adalah contoh dari simbol, yang dicetak ataupun pada papan PCB itu disimbolkan dengan J. Nah, ini sering kita temui pada PCB mainboard laptop, itu sering ada jumper-jumper yang seperti ini. Nah, seperti saya katakan di awal bahwa jumper-jumper seperti ini akan sangat, bermanfaat ketika kalian ingin, memiliki sebuah produk di mana dia memiliki fitur-fitur tertentu. Dengan mengaktifkan, jumper-jumper seperti ini, kalian bisa mencetak satu PCB utuh, namun dalam perakitannya nanti kalian bisa hanya beberapa fitur saja yang diaktifkan. Maka kalian bisa memanfaatkan fitur jumper-jumper seperti ini. Kemudian ini juga bisa digunakan pada bagian PCB yang seperti ini. Nah, kalian sering menemukan PCB-PCB seperti ini. Ini sering saya temui Eee, pada PCB modul mesin cuci, misalnya Sunken ataupun modul mesin dryer itu sering kita temui jumper-jumper yang seperti ini. Nah, kawat-kawat di sini ini tujuannya untuk menghubungkan dari satu blok ke blok yang lain atau dari satu komponen ke komponen yang lain dengan menggunakan fitur jumper seperti ini. Ini kawat-kawat seperti ini kalau hilang ini otomatis
dia terputus. Jadi jalur sini dihubungkan ke sini, kalau ini hilang maka dia terputus. Nah, jumper-jumper seperti ini tujuannya adalah untuk menghubungkan dari satu blok ke blok yang lain, ataupun dari satu komponen ke komponen yang lain. Kemudian kita sering jumpai, nah ini tadi yang pada bagian jumper pada laptop, nah itu seperti ini simbolnya, ini juga jumper. Jadi dia terbelah di bagian tengah seperti ini. Nah, untuk menghubungannya kalian cukup disolder saja, maka bagian sini sudah terhubung ke bagian sini. Ada juga yang modelnya seperti ini kan terputus, dia tidak tersambung. Nah, untuk menyambungkannya kalian tinggal kasih solder seperti ini. Dan yang paling umum kita temui pada bagian modul-modul biasanya menggunakan pin header. Nah, seperti ini pin header. Jadi dia ditaruh pin untuk menghubungkannya dari satu jalur ke jalur yang lain, itu dengan menggunakan pin header seperti ini, male dan female, cowok dan cewek. Jadi nanti digabungkan, maka secara otomatis pin 1 ke pin 2 ini saling terhubung. Nah, itu adalah beberapa contoh dari, penggunaan jumper wire, dan kemudian kita akan bahas pada bagian tutorial KiCad-nya, bagaimana cara menggunakan jumper-jumper tersebut. Nah, jadi kita akan bahas ini pertama, kita buat jumper seperti ini. Jadi jumper itu, ini jumper yang kita contohkan tadi, pada mainboard laptop itu sering kita temui. Jadi bulatan pad seperti ini dibagi tengahnya, nanti kalau kita mau menghubungkan kita tinggal solder saja. Nah, langkah pertama kalian bisa cari pada bagian, library. Jadi kalian bisa masukkan nama library-nya, ini tidak ada nama khusus, jadi tapi bisa kalian temui. Kalian bisa cari jumper, kita pakai bawaannya saja. Nah, nanti ada yang jumper seperti ini, ada yang open seperti ini. Kita pakai yang ini saja, kita pakai yang ini, boleh. Ini semua jumper-jumper yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan dari satu blok ke blok yang lain. Jika yang ingin dihubungkan nanti lebih dari satu, maka kalian bisa pakai yang 3 seperti ini, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi yang jumper yang kita contohkan tadi dengan menggunakan, resistor 0 ohm ya. Dengan resistor 0 ohm ini, maka kalian bisa gunakan pad yang resistor. Jadi ini tidak ada nama khusus, resistor ya kita gunakan nama resistor. Jadi resistor kita bisa gunakan resistor biasa. Jadi untuk simbolnya tetap menggunakan resistor. Namun satu hal yang perlu kalian ingat, kalau resistor ini kalau tujuannya untuk jumper, kalian jangan kasih R. Kasih sesuai nama, simbolnya yang umum itu adalah J. Misalnya J3. Nah, ini kan nanti di bagian value-nya juga referensinya juga kalian kasih J3. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa ini adalah jumper. Nah, ini umum digunakan, namanya J. Seperti ini. Ini untuk resistor. Kemudian untuk yang pin header yang kita contohkan tadi pakai pin header seperti ini, maka kalian bisa gunakan, konektor JST 2,54. Nah, jadi kalian bisa gunakan konektor biasa ya. Jadi konektor JST itu bisa kalian gunakan. Jadi pinnya nanti menggunakan pin JST, untuk jumlah pinnya nanti bebas. Ini kan 2 kita mau menghubungkan 2 blok, maka kalian bisa gunakan, konektor pin 2 seperti ini. Nah, itu untuk simbol yang bisa kalian gunakan. Jadi untuk simbol ini, untuk jumper yang laptop itu sering kita temui itu yang pakai yang seperti ini. Kemudian kalian juga bisa gunakan jumper berupa resistor SMD, bisa juga resistor THT 0 ohm. Kemudian kalian juga bisa gunakan, konektor JST 2,54 mm yang seperti ini. Ini untuk simbolnya. Nah, kemudian untuk footprint-nya kemudian kalian pindah ke assign footprint. Nah, untuk footprint tentu kalian harus menyesuaikan.
nanti yang tercetak di papan PCB itu maunya seperti apa. Nah, kalau kalian maunya yang seperti ini, maka kalian bisa gunakan yang ini. Ini ya. Kemudian kalian cari pada bagian kanan, ini namanya jumper ya. Di sini ada jumper. Nah, ini. Kalian cari di sini jumper. Nah, di sini muncul semua bagian jumper-jumper yang kalian butuhkan. Nah, kalian sesuaikan saja mana yang kira-kira kalian cocok. Misalnya mau pakai yang ini boleh. Kita bisa lihat dulu gambarnya. Nah, nanti jadinya itu seperti ini. Bagian tengahnya nanti terpotong. Kemudian kalau mau yang triangle itu bentuknya segitiga nanti. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Jadi nanti kotak terpotong segitiga seperti ini. Untuk proses penyambungannya tinggal di solder saja. Kemudian setelah selesai kalian bisa klik OK dan continue. Nah, itu beberapa contoh untuk yang jumper seperti ini. Nah, untuk resistor bagaimana, Mas? Nah, resistor sama. Nah, untuk resistor itu kan bisa kita pakai SMD ya, bisa juga kita pakai THT. Nah, kalian cari saja di bagian paling kiri ini resistor. Ini kan ada resistor SMD, ada resistor THT. Nah, kalau kalian ingin menggunakan resistor SMD berupa 0 ohm, nah kalian bisa klik saja. Kemudian kalian cari resistornya ukuran berapa. Nah, untuk komponen SMD dan THT nanti kita akan bahas di sesi terpisah apa maksud dari angka-angka ini. Yang jelas kalau kalian ingin menggunakan resistor untuk jumper 0 ohm, kalian bisa pilih SMD atau THT. Nah, kalau THT itu yang berlubang ya. Nah, kalian bisa cari yang berlubang, kemudian nanti diameternya berapa kalian bisa pilih. Nah, kebetulan saya pakai yang SMD, jadi saya pakai yang 1608. Nah, hasil jadinya nanti seperti apa? Nah, hasil jadinya nanti seperti ini. Ini saya sudah update PCB from schematic. Nah, hasil jadinya nanti seperti ini. Jadi untuk yang pin THT itu nanti berlubang seperti ini. Untuk yang resistor SMD itu seperti ini dan yang jumper biasa itu seperti ini. Nah, kita bisa lihat 3D view-nya. Nanti yang akan tercetak di PCB itu seperti ini. Nah, jadi nanti untuk yang jumper itu pakai pin header yang seperti ini. Pin header yang seperti ini. Nah, itu nanti di PCB itu seperti ini. Jadi sehingga kita tinggal solder saja di bagian bawah. Lalu untuk pin headernya nanti bisa masuk di bagian ini. Nah, itu contoh untuk pin header. Sedangkan untuk yang bentuknya seperti ini, itu bisa pakai yang ini, JP1 ini. Nah, kalian tinggal solder saja. Untuk bentuk padnya ini kan ada yang segitiga tadi, ada yang kotak, kalian bisa pilih. Kemudian untuk resistor 0 ohm, kalian bisa pakai yang seperti ini. Ini kan SMD, jadi bagian atas. Nah, itu contoh penggunaan jumper pada KiCad 9.0. Nah, untuk jumper-jumper ini kan tujuannya tadi untuk menambahkan beberapa fitur supaya ketika kita menggunakan atau mencetak PCB itu tidak bolak-balik kita cetak ke pabrik. Jadi, kita cukup cetak satu kali dengan semua fitur, namun dalam proses perakitannya nanti kita bisa memanfaatkan jumper-jumper ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur di blok-blok tertentu. Dengan seperti itu kita bisa menghemat kos untuk biaya cetak PCB sehingga desain PCB kita lengkap dengan memiliki banyak fitur. Oke, itu saja pertemuan kita di tutorial KiCad Part 15. Selamat mencoba dan semoga sukses.